Suryo menyebut berkas termasuk ijazah Jokowi yang digunakan saat mendaftar sebagai calon kepala daerah tak ditemukan di KPU Solo maupun juga di Jakarta. Benarkah demikian? Lalu apa arti penting dari berkas ijazah Joko Widodo yang ada di KPU? Kita bahas bersama Roy Suryo dan juga kuasa hukum Jokowi Rifai Kusumanegara. Mas Roy, selamat malam Bang Rifai. Selamat malam. Ini nampaknya nggak pernah selesai ya kasus ijazah Pak Jokowi nih ya. Pertanyaan saya ya, Mas kalau Roy. dari dulu ditunjukin ijazahnya selesai. Oke, pertanyaan pertama saya Mas Roy, kenapa sampai ke KPU Solo, ke Jakarta, nyari berkasnya Pak Jokowi ini antara gemes apa gemes banget? Gini. Sebenarnya itu juga itu muncul karena dari statement Bareskrim sendiri. Ketika kemudian gelar perkara pada tanggal 22 Mei yang lalu, itu kan banyak data-data ditampilkan. Dan kemudian juga termasuk katanya ada 36 yang dari UGM. Nah, kami kemudian tertarik juga untuk ikut juga melihat sih gitu kan kalau itu ditampilkan, dan ditampilkannya kan hanya berupa digital itu. Harapan kami waktu itu fisiknya masih ada. Ya, mulai bukan hanya soal data di KPU, mulai dari harian KR, Kedaulatan Rakyat. Itu kami datang ke KR. Kata KR udah nggak ada, udah diambil. Terus ke perpustakaan wilayah. Menarik lagi Mbak, di perpustakaan wilayah itu tidak hanya KR tanggal 18 Juli tahun 80, tapi 3 bendel, 3 bulan itu diambil semua. Loh ini apa-apaan ini diambil semua gitu loh. Kemudian skripsi, itu udah ada puluhan juga skripsi disita semua. Ini apa skripsi itu juga termasuk barang bukti gitu. Nah yang menarik apa? Sebenarnya sederhana, apa yang kami lakukan itu dalam rangka penulisan buku kemarin ya, Jokowi White Paper ini ya. Gitu. Ketika kami menulis ini, kita ingin lihat memperbandingkan apakah benar atau apakah sama ijazah yang dulu dipakai Jokowi ketika mendaftar wali kota Solo, kemudian ketika mendaftar pilkada DKI Jakarta, pilgub dengan presiden tuh sama atau tidak? Oke, yang itu hasilnya aja. di Solo dan Jakarta di ya, KPU. Gimana bisa ada hasilnya di sana gak ada semua. Jadi ketika didatangi oleh Bang Resmond, didatangi oleh Dr. Taufik ya, mereka menjawab tadi Mas Justinus terlihat itu udah disita. Ini menurut saya agak-agak maaf ya, agak-agak terlalu gitu loh. Kalau fotokopi disita, kenapa nggak ada pertinggal? Itu juga yang terjadi pada UGM kemarin ya. UGM kemarin dalam statementnya dalam podcast yang 35 menit itu ya, 34 menit sekian itu, kan menyatakan semua berkasnya diberikan semua sampai nggak ada semua di UGM. Ini kan konyol gitu loh. Sama seperti halnya kalau nanti terjadi sesuatu. Mungkin biar nggak ada yang tercecer Mas Roy, biar dikumpulin semuanya. Ya, mestinya kampus itu punya pertinggalnya. Mestinya KPU itu juga punya salinannya. Apalagi itu kan cuma fotokopi. Apa sih salahnya memfotokopi? Tapi sebenarnya khusus yang UGM misalnya, itu kan juga dulu sebenarnya malah sudah benar. Harian kompas.com sendiri waktu itu ada seorang wartawannya namanya Mas Januarius Fabru waktu itu mewawancarai dekan. Itu malah dekannya menunjukkan fotokopi ijazahnya. Ijazahnya Jokowi sama ijazahnya almarhum Heri Mulyono. Benar kalau menurut saya, karena itu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, khususnya di pasal 18. Jadi intinya kalau sekarang nyari ke KPU Solo, ke Jakarta juga, ke KPU Jakarta nggak ada. Dengan alasan? Dengan alasan katanya sudah disita oleh kepolisian. Itu sebenarnya kalau mau dikejar ya, Dr. Taufik mengatakan itu pelanggaran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah nanti dulu Mas Roy. Oke, Bang Rifai, emang kemana sih berkas-berkasnya Pak Jokowi itu semuanya berarti tidak ada satupun yang tersisa, yang ditinggalkan begitu, baik di KPU, tadi juga di UGM termasuk? UGM, di perpustakaan wilayah dan lain sebagainya. Oke, saya perlu klarifikasi. Ya. Pada intinya kan gini, kalau saya akan menjelaskan dari sudut Pak Jokowi dong ya, gitu ya. Mengenai KPU saya nggak bisa komentar. Ya. Sekalipun mungkin nanti sedikit saya ulas. Nah, tapi intinya gini, Pak Jokowi kan mengikuti pilkada di Solo 2005-2010. Betul. Tentunya semua persyaratan wajib diberikan. Kalau tidak ya tidak bisa lolos. Karena itu di di pilkada itu ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Ya. Termasuk juga ini menarik karena Mas Ray menyinggung KPU Solo ya. Cukup penting begini. Ini mari kita renungkan juga gitu. Di tahun 2005 waktu itu Pak Jokowi hanya pengusaha mebel, baru pertama kali ikut pilkada gitu ya. Belum kenal siapa-siapa, belum punya network. Kalau waktu itu sudah amit-amit ya, misalnya menggunakan ijazah palsu, pasti sudah dihajar. Jadi kita bicara 2005 nih. Pak Jokowi seorang pengusaha mebel. Apalagi kebetulan Mbak, pengalaman saya juga kebetulan pengacara yang aktif di sengketa-sengketa pemilu ya. Ijazah itu pasti jadi sasaran Mbak. Makanya kalau Mbak lihat di googling di MK tuh banyak sengketa dari ijazah. Pasti jadi sasaran tembak gitu. Jadi sebenarnya kalau selama ini juga lolos begitu saja, tidak ada yang menggugat, asumsi, lagi-lagi asumsi ya. Itu selama ini tahapan terus sampai dengan, taruhlah kalau sudah KPU, udah terlalu kuat lah pilpres kedua kali. Ya, pertama kali kan beliau bukan siapa-siapa. Pasti akan dihajar gitu.
karena clear tidak ada persoalan, seharusnya ini juga sebenarnya mengindikasikan bahwa memang tidak ada persoalan. Nah, terkait bahwa ini barang ini pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada pasti udah diserang oleh Tapi sekarang giliran diminta nggak ada, katanya nggak ada satu pun. Memang karena menjadi penyidikan, ini disita. Ini yang saya dapat informasi, tidak hanya yang disita dari pihak dari KPUD Solo, tapi sampai di KPU Pusat pun disita. Dan mereka juga didengar jadi saksi semua. Nanti di persidangan akan didengar bagaimana perolehan ini, bagaimana semuanya. Jadi biar terang menerang. Karena kan bagaimanapun juga teman-teman penyidik punya kewajiban menjelaskan perjalanan ijazah ini digunakan sejak KPUD Solo hingga KPU Pusat. Nah, kenapa perlu disita? Kembali lagi ini akan dilakukan juga lapor. Makanya mungkin kalau kita lihat lapornya agak lama nih. Berarti artinya tidak ada satupun fotokopian yang memang disisakan. Artinya memang semuanya kalau ini saya praduga lagi nih. Sebenarnya waktu disita ada namanya berita acara sita. Dan instansi itu sebenarnya bisa memfotokopi dulu. Itu. Sebenarnya ya, tapi saya nggak ngerti juga nih kadang ya. Ini asumsi lagi nih, Mas Roy. Yang datang Mas Roy udah tahu ini striker, makanya dia ngeles-ngeles seolah-olah saya nggak sempat fotokopi. Maybe ya. Tapi sebenarnya dia masih boleh punya hak untuk fotokopi. Tapi kenapa fotokopi itu harus diambil semuanya, kan padahal cukup aja yang asli. Yang diambil fotokopi legalisir. Ya dong, kan kalau ijazah asli ada di Pak Jokowi. Di tiap KPU itu ada fotokopi legalisir. Intinya untuk apa ini semuanya diambil? Biar membandingkan semuanya dibandingkan semua. Meskipun ada ratusan fotokopi. Ini ya kembali lagi, saya kan pelapor mengikuti perkembangan penyidikan. Untuk skripsi saja, ini diambil skripsi tidak hanya Fakultas Kehutanan di angkatan Pak Jokowi. Di fakultas-fakultas lain pun diambil sampel-sampelnya. Yang sama-sama lembar pengesahannya modelnya sama, fontnya sama-sama dari perdana. Dibandingkan, ya kembali lagi ini kan secara saintis harus dibuktikan identik atau tidak identik. Termasuk juga ijazah. Teman-teman penyidik juga mencoba mengambil dari fakultas lain. Jadi kembali lagi ini kan agar semuanya terang menerang. Jadi menurut saya sih apa yang dilakukan masih dalam taraf wajar. Tapi kenapa fotokopi nggak disimpan? Saya nggak bisa jawab terlalu banyak ya. Mungkin ketakutan karena ini yang nanya striker punya. Kenapa Mas Roy sebenarnya kalau analisanya begitu ya? Kenapa sampai semuanya kan asli sudah Itulah, ada? makanya gini, nggak boleh sebenarnya KPU bilang nggak ada. Karena nanti ya kita juga berhak misalnya mengajukan kepada KIP, Komisi Informasi Pusat. Karena itu sudah termasuk dokumen publik. Dan kalau termasuk dokumen publik nanti tiba-tiba putusan dari yang kita ajukan itu sebentar lagi turun dan itu harus dibuka. Terus KPU di Solo, KPU di Jakarta sama KPU itu mengatakan nggak ada. Ya kayak kami kemarin ya menggunakan KIP untuk kasus yang lain, untuk kasus pemilu. Mereka menjawab nggak ada. Nah itu kita tuntut benar karena itu putusan dari KIP itu bahkan sudah digugat dan inkrah ya. Itu harus dibuka. Termasuk juga ini ada satu kerugian besar Mbak. Sekarang yang dialami oleh para mahasiswa ya terutama yang dari UGM. Mereka mau baca skripsi kakak angkatannya itu menjadi nggak ada. Karena disita padahal kan nggak salah itu skripsi-skripsi kan mungkin yang ini lain. Penyitaan ini artinya kan sementara aja, nanti dikembalikan lagi kan harusnya ya. Iya. Cuman kan pada saat disita itu kan terjadi satu kekosongan. Harusnya disediakan juga dong pertinggalnya. Minimal itu digitalnya. Ya kalau di skripsi itu ada namanya ETD, Electronic Thesis and Dissertation. Itu harus ada. Ini nggak ada semua. Termasuk KR. Orang mau datang ke perpustakaan wilayah sekarang ya Mbak. Misalnya mau baca berita Agustus lah, bukan hanya Juli. Agustus tuh nggak ada. Karena Agustus ikut disita bersama dengan koran bulan Juli dan bulan Juni. Ini kan lebay kalau dalam bahasa saya ya gitu. Tapi kalau tadi asumsinya Bang Rifai bilang kalau di Solo aja waktu Pak Jokowi mendaftar sebagai wali kota itu nggak masalah. Itu saya percaya ya, dulu beliau bukan apa-apa. Beliau bukan siapa. Sekarang masalahnya nggak adanya tuh sekarang. Maksudnya jadi ada intervensi tangan-tangan yang ya, kenapa sekarang itu nggak ada semua gitu loh, yang dari KPUD Solo, yang ada kayak daerah ya ketika daftar wali kota KPUD DKI itu nggak ada, aneh ini. Mestinya ada pertinggalnya. Kenapa ada pertinggalnya? Nanti kalau kemudian putusan KIP itu sudah turun, kemudian KP tidak bisa, KPUD itu yang malah kena. Tapi kan KPU sudah bilang bahwa sudah diserahkan semuanya ke Polda. Nah itulah yang nggak boleh harusnya. Kalaupun sudah diserahkan, oke lah yang ada cap basahnya diserahkan. Tapi sebagai dokumen publik, sekali lagi ini dokumen publik ya, berdasarkan Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2008 dan khusus di pasal 18 ayat B, itu harus dibuka kepada publik dan siapapun yang lihat harus bisa, termasuk kami misalnya atau termasuk mahasiswa UGM pengen baca deh skripsi-skripsi EKT. Pak Rifai mengatakan juga malah nggak hanya kehutanan tapi fakultas-fakultas lain disita. Ini lebay gitu loh. Benar-benar menyurutkan nih orang ini gitu loh. Jadi kenapa nggak dari dulu nunjukin aja selesai kan? Nggak bikin orang repot
Seluruh Indonesia kan repot berbulan-bulan ini. Bang Rifai, lagi-lagi nih ada aja yang dicari-cari begitu. Apakah ini sebenarnya kalau Bang Rifai lihat ini hanya mencari-cari begitu atau jangan-jangan ya memang ada Ya prosedurnya begitu. terus panjang begitu kasus ini? Ya, Ada saja dicari-cari. Saya pendapatnya seperti tadi. Memang Ya. idealnya fotokopinya tetap disimpan. Nah, setuju. Karena bagaimanapun kan pelayanan masyarakat, pelayanan sosial harus tetap jalan gitu ya. Tapi kembali lagi, kalau saya duga mereka khawatir ya, karena kembali lagi kan, ya saya juga memahami lah teman-teman dari TPU dan para ahli mencoba Dibilang lebay katanya tadi. Iya. mencari terus bahan, mencari terus celah, Oh, iya. wajar itu ya, karena mereka juga harus mempersiapkan diri pembelaan andai kata ke persidangan. Ya. Termasuk untuk bahan buku berikutnya. Dan untuk kalau itu harus ada royaltinya kalau. Iya, jilid 2, jilid 3. Kalau itu royaltinya harus berbagi itu. Nah, tapi intinya kalau saya lihat mungkin ini lebih kepada kekhawatirannya. Takutnya nanti dicari lagi persoalannya. Ada lagi ya? Kembali lagi kalau saya lebih ke situ gitu ya. Ya kalau benar. Sekalipun saya sebenarnya terima kasih loh ya. Jadi contohnya kemarin kan di UGM dikejar. Sumitro kenapa berbeda, Ya. So dan Zoe. Kenapa Pak Kasmujo. Ya. Kenapa IPK gitu kan. Dengan Jadi semuanya dicari-cari nih. contohnya kayak Juga dicari-cari, Pak. Enggak, sementara Dicari, kayak bukan dicari-cari. Sumetro dan Sumitro kan jujur aja kami nggak bisa jawab dong dari pihak Pak Jokowi. Itu kan harus kampus ya. Oke. Sekali kami dijawab yang kuliah Pak Jokowi gitu ya. Pak Kasmujo kami firm karena itu pembimbing buat kami gitu ya. Tapi kan kembali lagi harus dikonfirmasi pihak kampus dong. Kampus pun harus mencari gitu ya. Dan akhirnya ya kemarin mereka muncul, sudah ada dokumennya juga ya kami terima kasih juga. Paling nggak ada bahan untuk bisa didalami. Cuman sayangnya itu Pak Rifai, hanya ngomong-ngomong doang gitu loh. Nggak ada buktinya. Rektor loh, seorang Enggak, rektor loh sudah kalau ngomong. kembali lagi. Justru itu kenapa rektor tuh hanya ngomong doang, hanya naratif. Kan UGM tuh punya sumber data, punya sumber dana juga. Tampilkan dong. Puk, gitu. Wah. Kalau saya jawabannya udah ketahuan. Karena ini kelompok striker. Ada lagi Dimunculin, dicari-cari. di foto diributin lagi Loh, gitu loh. Oke, Iyalah. gitu katanya Tapi Mas tapi Roy. gini, Kalau memang yang ditampilin itu benar Pak Rifai, nggak ada ketakutan dong harus ditampilkan. Karena Mabes nanti Polri. dicari-cari lagi Loh, katanya. nggak dicari-cari. Kita nggak perlu mencari-cari, itu akan keluar sendiri. Misalnya buku alumni yang katanya itu Oke. ada 25 tahun. Setelah dihitung tahunnya salah. Nggak 25 tahun tapi 31 tahun. Oke. Gitu kan konyol. Setelah itu Dicari-cari lagi. Nah kalau gitu pertanyaannya apa mungkin? Tapi nanti terakhir Mbak, kalau di sidang Nggak, belum semua harus terakhir. dibuka. Oke. Mau tidak mau harus dibuka. Tapi sebelum sampai ke sana Bang Rifai, kalau tadi Mas Roy apa? bilang kan kenapa nggak dijejerin dibuka datanya ya oleh Justru pihak UGM. itu. Nah, apakah karena mungkin juga UGM bisa punya argumen bahwa itu juga sudah disita oleh Enggak. polisi nanti Enggak. ya usai jeda Oke, nanti enggak dulu mungkin tetap pasti bersama harus kami. ada dong arsipnya. Iklan.